Mau benar-benar aspirasi, jangan benar-benar. Agustus 2025 menjadi saksi bisu saat mendung ketidakadilan menyelimuti Kabupaten Pati. Di tengah perjuangan rakyat untuk menyambung hidup, sebuah kebijakan lahir dan seolah mencekik leher warga kecil. Pajak PBB P2 dinaikkan secara tidak rasional, mencapai angka 250%. Jeritan petani, pedagang, hingga buruh seolah dianggap angin lalu. Namun, keadaan memuncak saat sang penguasa mengeluarkan pernyataan yang melukai harga diri warga. Sebuah tantangan terbuka dilemparkan. Jangankan 5.000 massa, 50.000 orang pun saya tidak akan gentar. Sekali-kali ada seseorang yang sengaja mencoba mengganggu pemerintahan saya. Bila mana ada orang yang mengganggu pemerintahan saya, urusannya lain. Apa yang akan melakukan perubahan budaya gundul, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang saya suruh ngerapin. Saya tidak akan cinta. Kata-kata kearoganan inilah yang menjadi titik balik. Rakyat tidak butuh tantangan, rakyat butuh keberpihakan. Disinilah api perlawanan mulai menyala di setiap sudut desa di bumi Minatani. Sebelum tanggal 13 Agustus, sebuah pertemuan bersejarah terjadi. Mas Botok ditemui oleh Mas Hussein. Di sana, sebuah rencana besar disusun. Bukan untuk anarki, melainkan demi sebuah harga diri. Benar-benar. Aku tidak takut. Terserah. Jangan 50.000. Sama saya saja. Katakan. Tak boleh. Polisi nggak berhak. Masuk. Nggak boleh sana. Langkah pertama diambil dengan mendatangi Polresta Pati untuk mengajukan izin aksi demonstrasi besar-besaran yang dijadwalkan pada 13 Agustus 2025. Kalau ini ntar aku mau melayangkan dari Polda Jateng, Polri, semuanya layak. Mendekati hari H, sebuah posko perjuangan didirikan tepat di jantung kota, alun-alun Pati. Disinilah keajaiban solidaritas terjadi. Tanpa komanda uang, tanpa paksaan, ribuan dus air mineral, snack, dan logistik datang mengalir dari tangan warga secara sukarela. Inilah momen kelahiran Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, sebuah wadah bagi mereka yang merasa suaranya tak lagi didengar. Posko itu menjadi bukti bahwa setiap tetes air yang disumbangkan adalah bahan bakar bagi mesin perjuangan yang mulai bergerak. Tibalah hari yang dinanti, 13 Agustus 2025. Sejarah mencatat ledakan massa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lebih dari 100.000 orang tumpah ruah ke jalanan kota Pati. Lautan manusia yang marah mengepung pusat kekuasaan. Dewa sekarang juga kita di sini mengikuti tantangan Bupati Sudewo. Kita datang 50.000 orang bahkan lebih, tapi kenapa Sudewo begitu tidak berani menampakkan diri? Bupati pengecut, turun Sudewo. Meski kebijakan kenaikan pajak akhirnya dibatalkan, namun tuntutan rakyat telah bergeser. Luka yang ditanam oleh kearoganan harus dibayar dengan pengunduran diri sang pemimpin.
Namun, perjuangan suci ini menemui kerikil tajam. Di tengah kepulan asap gas air mata dan benturan fisik antara massa dengan aparat, pengkhianatan muncul dari orang terdekat. Saudara Hussein yang awalnya berdiri di garis depan justru memilih jalan berbeda dan merapat ke barisan kekuasaan tepat setelah aksi berlangsung. Pengkhianatan ini menjadi ujian mental yang berat. Namun Mas Botok dan Mas Teguh memilih untuk terus melangkah maju, meskipun kaki harus tertatih diterjang badai dari dalam barisan sendiri. Karena sidang pemakzulan di DPRD Pati berjalan alot dan menemui jalan buntu, perjuangan pun diperluas. 500 pejuang AMPB menempuh perjalanan ratusan kilometer menuju Jakarta. Mereka berdiri tegak di depan Gedung Merah Putih KPK. Berangkat ke gedung KPK, saya mohon nanti di lokasi gedung KPK satu komando Pak Ge. Nanti kita di gedung KPK tidak membuat hal-hal yang melanggar hukum, anarkis dan merusak rahasia umum. Menyuarakan dugaan suap kasus DJKA yang menyeret nama sang bupati saat menjabat di DPR RI. Mereka ingin menunjukkan bahwa suara rakyat Pati tidak bisa dibungkam meski harus dibawa ke ibu kota. Eksplorasi sudah kita lakukan yang intinya mendorong, mendukung KPK untuk mengusut tuntas atas kasus yang melibatkan sekarang menjadi Bupati Pati Sudewo. Supaya jangan sampai kendor, jangan sampai masuk angin. KPK harus berintegritas, tidak bisa ditawar-tawar. Kembali ke daerah, kekecewaan memuncak saat sidang paripurna DPRD tidak membuahkan hasil sesuai harapan. Hanya fraksi PDI Perjuangan yang berani berdiri di sisi rakyat untuk pemakzulan. Kekecewaan ini meledak menjadi blokade total jalur Pantura. Nadi transportasi Jawa lumpuh sebagai bentuk protes terakhir. Disinilah harga yang sangat mahal harus dibayar. Mas Botok dan Mas Teguh ditangkap, diproses hukum, dan harus mendekam di balik jeruji besi selama lebih dari 6 bulan. Penangkapan saudara Botok. Namun, roda nasib adalah milik Tuhan, bukan milik penguasa. Di saat Mas Botok dan Mas Teguh dikriminalisasi, kebenaran menemukan jalannya melalui pintu lain. Sang penguasa yang dulu merasa tak tertandingi, justru tersungkur dan ditahan KPK atas kasus jual beli jabatan perangkat desa. Ia kini merasakan dinginnya sel tahanan yang dulu ia tertawakan. Maret 2026, tangis haru pecah di Pengadilan Negeri Pati. Majelis hakim mengetuk palu keadilan. Mas Botok dan Mas Teguh diputus bebas murni. Momen kepulangan mereka yang berjalan kaki sejauh 1,5 kilometer menuju alun-alun menjadi pawai kemenangan rakyat yang paling emosional dalam sejarah Pati. Pelukan warga, tangis bahagia sang istri, dan sorak-sorai AMPB adalah bukti nyata bahwa kebenaran mungkin bisa disalahkan, tapi ia tidak akan pernah bisa dikalahkan. Sejarah ini adalah milik kita, warga Pati yang berani melawan. Merdeka! Kanan kiri. Sallallahu ala Muhammad. Keadilan, pemimpin yang
adil ya Allah. Wadina ila siratikal mustaqim. Pemimpin yang bisa menuntun, yang bisa membimbing rakyatnya untuk menuju jalanmu ya Rob, yaitu jalan yang engkau ridhoi. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma barik lana fi umurina ya Rob. Berkahilah umur kami ya Rob. Namamu terukir di dada langit, walau dunia pernah menghakimi. Kau berdiri tanpa rasa takut, menantang arus, tak akan lari. Perjuanganmu